Ya, dialog kita lanjutkan. Sebelum ke narasumber, kita simak grafik berikut ini. Ini ada 3 capres bermasalah versi imparsial. Yang pertama, Wiranto diduga terlibat kerusuhan Mei 98 di Jakarta yang renggut banyak korban jiwa. Tapi jelas ini sudah ini ya, mungkin tidak dicalonkan lagi karena hasil pileg Hanura juga jauh. Sementara Prabowo Subianto yang masih sangat berpotensi diduga terlibat kasus penculikan dan kerusuhan Mei 98. Dan yang ketiga, Abu Rizal Bakri. Ini cacat sejarah karena bagian masalah dari kasus lumpur Lapindo ini. Kalau kita melihat imparsial, tendensius juga nih hasil penelitiannya. Tapi ya inilah hasil penelitian mereka. Ini tadi di awal sempat dikatakan juga sama Mas Toto, ada istilah orang baru dan orang lama. Itu pun menjadi masalah yang kualitatif ya. Isunya akhirnya muncul seperti itu, harus diakui. Kalau betul-betul terjadi Prabowo dengan Abu Rizal Bakri ya. Artinya orang kan sudah sering mengatakan dia berasal dari rahim yang sama, rahim Orde Baru jelas dengan Partai Golkarnya. Yang kedua, biar bagaimanapun ada beban masalah yang harus dijelaskan oleh kedua orang ini. Dan itu berada pada level yang cukup ekstrim. Dan itu sebetulnya sudah diupayakan oleh kedua kubu sebetulnya untuk menjelaskan apa yang terjadi di Lapindo oleh kubu Golkar dan apa yang terjadi pada 98 dengan penculikan aktivis oleh kubu Gerindra sebetulnya. Betul, artinya memang saya hanya bisa mengatakan ini persepsi yang terbentuk. Fakta kita bisa berbicara dengan berbagai macam tafsir, tapi lagi-lagi berbicara dengan waktu yang sangat pendek, kita tidak mungkin mengubah persepsi publik yang sudah pernah bisa diuji dalam survei-survei. Ya, artinya apa yang sudah dilakukan sama mereka selama ini untuk mencoba menjelaskan apa yang terjadi itu belum secara signifikan berpengaruh mengubah persepsi. Kalau kita baca dalam beberapa survei berkaitan dengan personal branding yang dibaca oleh pemilih berkaitan misalnya dengan Abu Rizal Bakri dengan Prabowo, biar bagaimanapun variabel-variabel tadi yang cukup negatif itu masih melekat. Dan kita tahu dan yang membedakan adalah ketika kita bicara sampai bulan November 2012 dalam survei-survei, ketika kebetulan semua yang muncul adalah tokoh-tokoh lama, ini menjadi sesuatu yang biasa-biasa saja. Tetapi ketika pasca November lalu kemudian muncul nama baru yang akan digadang menjadi capres dan betul-betul menjadi capres adalah Jokowi yang tidak masuk ke dalam pusaran politik pada masa-masa lalu itu, hal ini kemudian menjadi sebuah positioning yang kemudian menegaskan orang-orang lama ini begitu. Ini yang membuat menurut saya akan terakumulasi menjadi branding yang cukup negatif ketika dua orang yang memiliki beban masa lalu kemudian berada dalam satu perahu. Efeknya secara kualitatif akan sangat besar. Efeknya secara kualitatif akan sangat besar. Tapi kalau kita melihat apa yang terjadi secara real di lapangan saat ini, Prabowo sudah berkunjung ke rumah Ical sekarang berkunjung ke Hambalang. Nampaknya komunikasi keduanya ini kan semakin intens. Iya. Bagaimana mereka harusnya menempatkan siapa yang akan lebih menguntungkan kalau mereka itu menjadi capres dan cawapres? Akan menjadi seperti kompetitif. Prabowo akan menjadi capres dan Abu Rizal akan menjadi cawapres. Atau bukan tidak mungkin akan muncul sebuah kejutan-kejutan bahwa yang dibicarakan oleh mereka berkaitan dengan Golkar dengan Gerindra yang akan kemudian menjalin koalisi. Bukan tidak mungkin demi kebutuhan yang lebih realistis, artinya tidak mudah buat Abu Rizal Bakri menurunkan dirinya menjadi cawapres. Ada juga yang mengatakan bahwa Abu Rizal Bakri bisa menjadi kingmaker. Bukan tidak mungkin akan muncul nama baru misalnya yang dianggap lebih menguntungkan, yang bisa menepis misalnya aspek-aspek kualitatif yang saya sebutkan tadi ketika ada masalah penculikan bergabung dengan isu negatif mengenai Lapindo. Ini bisa jadi sesuatu yang negatif. Saya pikir mereka cukup pintar mengetahui hasil survei, cukup mengikuti bagaimana perilaku pemilih dalam kaitan dengan persepsi terhadap mereka. Dan menurut saya ini tidak sebatas mengenai Prabowo Abu Rizal Bakri, tetapi ini ada dua kekuatan besar yang secara realistis dan menurut saya karena terpaksa, karena kondisi politik yang sangat cepat bergulir, memaksa mereka untuk bergabung sehingga kemudian mereka minimal itu sudah memenuhi presidensial threshold terlebih dahulu. Menurut saya akan ada pembicaraan lebih lanjut di level yang lebih teknis, termasuk akan ada kejutan nama-nama baru. Menurut saya sangat dimungkinkan. Yang dimunculkan oleh Golkar? Menurut saya Golkar. Kalau Prabowo sendiri menurut saya sudah harga mati dan memang cukup mumpuni untuk menjadi capres. Tetapi untuk cawapres menurut saya masih ada beberapa nama lain. Ketika kita tahu Golkar juga memiliki banyak sekali kader yang memiliki jaringannya tersendiri. Artinya bisa saja Ical tidak capres, juga tidak cawapres, tapi akan memunculkan nama baru. Dia akan menjadi kingmaker karena itu sudah disebut juga oleh beberapa pendiri Partai Golkar, termasuk seperti oleh Pak Soehardiman yang mengatakan bahwa Abu Rizal lebih baik menjadi kingmaker semata dan tidak menjadi pemain karena elektabilitasnya tidak mumpuni, baik sebagai capres ataupun cawapres. Yunarto Wijaya, terima kasih banyak sudah bersama kami di Pantai. Sama-sama.